Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pria bernama Arga, yang dihancurkan oleh pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai, istrinya, Sari. Kehidupan mereka yang awalnya penuh kebahagiaan tiba-tiba hancur setelah sebuah rahasia besar terungkap. Arga harus berjuang menghadapinya, mencoba menemukan cara untuk sembuh dari luka yang mendalam dan melanjutkan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana Arga menghadapi kenyataan yang begitu pahit dan apa yang terjadi selanjutnya? Ikuti kisah ini untuk mengetahui perjalanan emosional yang penuh dengan kejutan dan perubahan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Kehidupan Arga selalu dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Sejak muda, ia telah diajarkan untuk bekerja keras dan berjuang demi mencapai kebahagiaan. Tidak ada yang lebih penting baginya selain keluarganya, terutama istrinya, Sari. Bagi Arga, Sari bukan hanya seorang istri, tetapi juga sahabat sejati, teman hidup yang selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Cinta mereka tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan pencarian tujuan hidup bersama. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan membangun kehidupan mereka dari awal dengan penuh keyakinan dan harapan. Arga dan Sari bertemu ketika mereka masih muda, di sebuah acara pertemuan yang diadakan oleh keluarga teman Sari. Saat itu, Arga baru saja selesai kuliah dan mulai bekerja di sebuah perusahaan besar. Sementara Sari adalah seorang wanita muda yang ceria dan penuh semangat, baru lulus dari sekolah menengah atas. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan itu akan menjadi titik awal dari perjalanan panjang mereka bersama. Mereka berkenalan dengan saling bercerita tentang impian dan harapan hidup, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk saling jatuh cinta. Cinta yang mereka rasakan tumbuh dengan alami, bagaikan bunga yang berkembang di musim semi. Setelah beberapa bulan berkenalan, Arga dan Sari memutuskan untuk menjadi pasangan yang lebih serius. Arga yang dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, selalu mendukung Sari dalam setiap langkah hidupnya. Di sisi lain, Sari adalah seorang wanita yang selalu mendampingi Arga dalam segala hal, mendengarkan keluh kesahnya setelah seharian bekerja, dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai harganya. Mereka memiliki impian yang sama, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang, serta menggapai cita-cita mereka bersama. Setelah menjalin hubungan serius selama beberapa tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Keluarga dan teman-teman terdekat hadir untuk merayakan hari bahagia mereka. Tidak ada yang meragukan bahwa pernikahan mereka akan langgeng, karena mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Arga dan Sari merasa bahwa mereka adalah dua jiwa yang dipersatukan oleh takdir, yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Mereka memulai kehidupan pernikahan mereka dengan penuh semangat. Arga, yang bekerja sebagai seorang pengusaha muda, berusaha keras untuk membangun karirnya, sementara Sari memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Setiap hari, Arga berangkat kerja pagi-pagi sekali, sementara Sari sibuk mengurus rumah dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Meskipun mereka memiliki rutinitas yang padat, mereka selalu menemukan waktu untuk saling berbicara dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi seharian. Namun, seperti halnya banyak pasangan yang telah menikah dalam waktu yang cukup lama, kehidupan mereka mulai terasa monoton. Kebahagiaan yang dulu terasa begitu membara, perlahan-lahan mulai memudar. Arga, yang awalnya bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan hidup mereka, kini semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia semakin sibuk dan jarang meluangkan waktu untuk Sari. Sari, yang dulu selalu merasa dihargai dan dicintai, mulai merasa terabaikan. Meskipun Arga tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak mencintainya, Sari merasakan adanya jarak yang semakin besar di antara mereka. Kehidupan yang dulu penuh dengan tawa dan keceriaan, kini terasa lebih sunyi dan hampa. Pada awalnya, Sari mencoba untuk memahami situasi ini. Ia tahu bahwa Arga bekerja keras demi masa depan mereka bersama. Namun, semakin lama,
Ia merasa bahwa dirinya bukan lagi prioritas utama bagi suaminya. Ia merasa kesepian meskipun selalu ada di rumah. Sari mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan itu, meskipun ia tidak tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Ia mulai keluar lebih sering, bertemu dengan teman-temannya, dan berusaha mencari kebahagiaan di luar rumah. Namun, semakin ia mencoba melupakan rasa kesepiannya, semakin ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Pada titik ini, Rian masuk dalam kehidupan mereka. Rian adalah seorang pria yang baru saja pindah ke kota tersebut. Ia adalah sosok yang menarik perhatian banyak orang dengan penampilan yang tampan, kepribadian yang menyenangkan, dan sikap yang ramah. Tanpa disadari oleh Arga, Rian mulai mendekati Sari. Awalnya, Rian hanya menjadi teman biasa, seseorang yang bisa menghibur Sari ketika ia merasa kesepian. Tetapi, Rian dengan mudahnya memikat hati Sari, tidak hanya dengan kata-kata manisnya, tetapi juga dengan perhatian yang diberikan kepadanya. Perhatian yang Sari rasakan telah lama hilang dari Arga. Rian tahu bagaimana cara membuat Sari merasa istimewa. Ia memberikan perhatian lebih, menanyakan kabarnya, dan membuatnya merasa dihargai. Sari merasa bahwa Rian adalah seseorang yang dapat mengisi kekosongan yang ada dalam hidupnya. Perhatian itu semakin menguatkan rasa ketertarikannya pada Rian, dan tanpa sadar, Sari mulai terjerat dalam pesona pria itu. Meskipun di dalam hati, ia masih mencintai Arga, Sari merasa ada yang lebih memikat dari hubungan yang ia miliki dengan suaminya. Ia merasa hidupnya lebih berarti, lebih hidup, setiap kali bersama Rian. Namun, di sisi lain, Arga merasa ada yang berbeda dalam diri Sari. Sejak beberapa waktu terakhir, ia mulai merasa bahwa istrinya semakin menjauh. Sari yang dulu selalu menunggunya pulang dengan senyum manis, kini lebih sering terlihat lesu dan tertutup. Arga mencoba untuk memahami perubahan tersebut, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Ia masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan ia mulai menyadari bahwa ia telah mengabaikan perasaan Sari. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Arga mencoba untuk berbicara dengan Sari, tetapi selalu saja ada alasan yang membuat percakapan itu terhenti. Sari tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan jelas, dan Arga pun merasa bingung, seakan-akan ia kehilangan arah dalam pernikahan mereka. Namun, perubahan yang terjadi dalam diri Sari semakin jelas. Ia mulai lebih sering keluar rumah, pergi tanpa memberi penjelasan yang pasti. Arga semakin curiga, tetapi ia tidak ingin menduga-duga tanpa bukti. Hatinya masih berharap bahwa ini hanya fase sementara dalam pernikahan mereka, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih memperhatikan Sari. Namun, apa yang tidak Arga ketahui adalah, Sari sudah terjerat dalam hubungan yang jauh lebih rumit dan lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Arga dan Sari semakin menunjukkan tanda-tanda keretakan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak ada perdebatan besar atau konflik terbuka, ada sebuah ketegangan yang merayap di antara mereka, seperti angin yang berhembus perlahan namun pasti, meninggalkan jejak yang tak terlihat tetapi terasa di setiap sudut rumah mereka. Arga, yang masih berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya dengan rutinitas yang sibuk, tidak segera menyadari bahwa perubahan besar tengah terjadi di depan matanya. Ia terlalu tenggelam dalam pekerjaan dan pencapaian pribadi, untuk memperhatikan hal-hal kecil yang mulai mengubah dinamika pernikahannya. Di sisi lain, Sari yang semakin merasa terabaikan, mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan yang mengganggu pikirannya. Ia masih mencintai Arga, tetapi ada rasa kosong yang semakin dalam, yang ia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Sari mulai keluar lebih sering, bergaul dengan teman-temannya lebih lama, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Walaupun Arga mulai merasa ada sesuatu yang aneh, ia tidak langsung menanggapi perubahan tersebut. Ia beranggapan bahwa ini hanyalah fase sementara, sebuah fase di mana Sari mungkin merasa kelelahan dengan rutinitas sehari-hari. Namun, semakin lama, Arga mulai merasakan perubahan dalam sikap Sari yang lebih jelas. Ia yang dulu selalu menunggunya pulang dengan senyum manis, kini sering terlihat termenung atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Sari menjadi lebih tertutup, tidak banyak bicara, dan terlihat tidak terlalu tertarik dengan obrolan yang biasanya mereka lakukan. Arga, yang sangat peduli terhadap Sari, mencoba mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Tetapi setiap kali ia berusaha membuka pembicaraan, Sari selalu menghindar atau memberikan jawaban yang terkesan menghindar. Ia merasa seperti ada sebuah dinding tak terlihat yang terbentuk antara mereka. Dinding yang semakin menebal dengan setiap hari yang berlalu.
Perasaan cemas Arga semakin dalam ketika ia mulai menyadari bahwa Sari sering pulang larut malam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kebiasaan baru ini terasa aneh baginya. Sebelumnya, Sari selalu ada di rumah pada waktu yang sama setiap hari, menunggu Arga pulang dari kerja dengan hidangan yang sudah siap. Namun, kini, Arga pulang larut malam dan Sari masih belum ada di rumah. Atau jika ada, ia hanya terlihat lelah dan tampak tidak tertarik untuk berbicara. Ketika Arga bertanya mengapa ia pulang terlambat, Sari hanya memberikan alasan-alasan yang terdengar biasa saja. Ia mengatakan bahwa ia sedang bertemu dengan teman-temannya atau pergi ke pusat perbelanjaan, tetapi Arga mulai merasa bahwa jawaban tersebut tidak memuaskan. Suatu malam, Arga pulang lebih cepat dari biasanya, berharap bisa menghabiskan waktu bersama Sari dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Namun, ia menemukan rumah dalam keadaan sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sari tidak ada di rumah, dan Arga merasa semakin cemas. Ia berusaha menghubungi Sari, tetapi teleponnya tidak diangkat. Hatinya semakin gelisah, dan ia merasa ada yang tidak beres. Keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi semakin menguat, dan ia merasa bahwa ini lebih dari sekedar masalah biasa dalam pernikahan mereka. Hari demi hari berlalui, Arga mencoba untuk bersikap sabar dan memahami keadaan Sari. Ia berusaha memberikan ruang untuk istrinya, berharap bahwa masalah ini akan segera berlalu dengan sendirinya. Namun, ketika Sari kembali pulang pada malam berikutnya, ia tampak berbeda. Wajahnya terlihat pucat dan cemas, seakan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Arga tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia bertanya lagi, lebih tegas kali ini, tentang kemana Sari pergi dan dengan siapa ia bertemu. Sari, dengan wajah yang mulai terhindar dari tatapan mata Arga, memberikan jawaban yang ragu-ragu, menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari waktu untuk diri sendiri. Arga merasa ada yang janggal. Meskipun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan jelas, ada suatu insting dalam dirinya yang mengatakan bahwa jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan. Arga mencintai Sari dengan sepenuh hati, dan ia tahu bahwa Sari adalah wanita yang tidak pernah menyembunyikan apapun darinya sebelumnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang Arga tidak bisa mengabaikan begitu saja. Hari-hari berlalu, dan Arga semakin merasa terperangkap dalam kebingungannya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia belum bisa mengungkapkan atau membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Sari keluar lagi pada malam hari, Arga memutuskan untuk mengikuti, meskipun ia merasa cemas dan tidak yakin apa yang akan ia temui. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Pada malam itu, Arga mengikuti Sari dengan jarak yang cukup jauh, berusaha agar Sari tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Sari berhenti di sebuah restoran, dan Arga terus mengamati dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Sari keluar dan berjalan ke arah sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari situ. Arga memperhatikan, dan ia melihat bahwa pria yang keluar dari mobil itu adalah Rian, pria yang beberapa minggu terakhir mulai terlihat lebih sering berinteraksi dengan Sari. Arga merasa seluruh tubuhnya beku. Ia tidak bisa berkata-kata, tetapi hatinya dipenuhi oleh amarah, kesedihan, dan kebingungan yang mendalam. Ia tahu, pada saat itu, bahwa apa yang ia khawatirkan selama ini telah menjadi kenyataan. Sari telah menjalin hubungan dengan Rian. Hatinya terluka lebih dalam dari yang ia bayangkan. Cinta yang ia berikan selama ini, pengorbanan yang ia buat, semuanya terasa seperti sia-sia. Ia merasa bingung dan hancur, tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Keheningan malam itu terasa begitu tebal, hampir seperti bisa dirasakan. Arga masih duduk di ruang tamu rumah mereka, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Bayangan bulan yang redup seolah-olah menyertai rasa sakitnya. Dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Ia telah mengetahui apa yang terjadi, meskipun rasa enggan untuk menghadapinya begitu kuat. Ia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Sari berjalan dengan Rian, seorang pria yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, namun ternyata sudah begitu dekat dengan istrinya. Namun, perasaan tidak percaya itu masih membekas di dalam dada. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Sari, yang selama ini begitu ia percayai, melakukan hal seperti ini? Pikiran Arga berputar-putar, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan yang begitu bercampur aduk. Amarah, kekecewaan, kebingungan,
Semuanya bercampur dalam satu perasaan yang hampir membuatnya kehilangan arah. Ia tahu harus berbicara dengan Sari, tetapi bagaimana cara memulainya? Apa yang harus ia katakan setelah apa yang telah terjadi? Berulang kali ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, tetapi rasa sakit itu seakan merobek hatinya. Sari akhirnya pulang larut malam. Seperti biasa, ia masuk rumah tanpa berkata sepatah kata pun, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Arga menatapnya dengan tatapan yang tajam, mencoba untuk menahan segala emosi yang ingin ia lepaskan. Sari, yang biasanya tampak santai dan ramah, kali ini terlihat lebih gelisah. Ia menundukkan kepala dan berjalan ke arah kamar mereka. Tetapi Arga, yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, menghalangi jalannya. Sari, suara Arga terdengar lebih berat dari biasanya. Kita perlu bicara. Sari terhenti sejenak, seolah-olah tahu bahwa percakapan ini bukanlah percakapan yang biasa. Ia menghela napas panjang, seolah mencoba mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Apa yang kamu maksud, Arga? Jawabnya. Suaranya terdengar gemetar meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Arga tidak bisa lagi berpura-pura. Ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, dan ia tahu bahwa Sari sudah tidak bisa lagi menutupi segalanya. Jangan coba untuk mengelak, Sari, kata Arga, suaranya penuh ketegasan. Aku sudah tahu. Aku melihatmu. Aku tahu kamu sedang bersama Rian. Pada saat itu, udara seakan berhenti. Wajah Sari berubah seketika, dan Arga bisa melihat kecemasan di matanya. Sari tampak kaget dan terdiam sejenak, seolah-olah mencoba mencari alasan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi Arga bisa melihat bahwa kata-kata itu sudah tidak ada lagi. Sari tak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, jawab Sari pelan. Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan, tetapi Arga merasa hatinya semakin terasa sesak. Ia mendekatkan dirinya kepada Sari, mencoba untuk menahan emosi yang hampir meledak. Kamu selingkuh, Sari. Kamu lebih memilih dia daripada aku. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya sendiri. Tetapi ia tahu ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Sari menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, Arga. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Rian, dia membuatku merasa dihargai lagi, kata Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku merasa hidupku hampa. Aku merasa sendirian meskipun aku ada di sini bersamamu. Arga merasakan hatinya hancur lebih dalam lagi. Selama ini ia merasa sudah memberikan segalanya untuk Sari, berusaha keras membangun kehidupan bersama, namun ia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak dihargai. Sari memilih untuk mencari perhatian dari orang lain, dan kini dia berdiri di hadapannya, mengakui bahwa ia telah mengkhianati kepercayaannya. Jadi kamu memilih dia? Tanya Arga, suara penuh kesedihan. Setelah semua yang kita bangun bersama, kamu memilih untuk menghancurkannya begitu saja. Sari menangis, tetapi ia tahu bahwa air mata itu tidak akan mengubah apapun. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hubungan ini, Arga. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi aku merasa aku kehilangan diriku sendiri. Arga merasa dunia seakan runtuh. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa dalamnya rasa sakit yang ia rasakan. Semua kenangan indah yang mereka miliki bersama kini terasa seperti bayangan kosong. Kepercayaan yang ia beri, cinta yang ia rasakan, semua itu seakan lenyap begitu saja. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Tidak hanya istrinya, tetapi juga dirinya sendiri. Pengorbanan yang ia buat selama ini terasa sia-sia, dan ia tak tahu apakah ia bisa memaafkan Sari, meskipun hatinya mengatakan bahwa ia masih mencintainya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Sari, kata Arga dengan suara yang penuh kepedihan. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Sari hanya terdiam, menatap Arga dengan wajah penuh penyesalan. Ia tahu bahwa kata-kata maaf saja tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia buat. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah menghancurkan segalanya.
Di saat itulah Arga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Semua yang ia harapkan dalam pernikahannya kini hancur berkeping-keping. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini dan membuat keputusan yang sulit. Harus ada akhir untuk sebuah perjalanan. Dan Arga harus memutuskan apakah ia masih bisa melanjutkan hidup dengan Sari atau berpisah dan mencoba menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari setelah perbincangan yang menghancurkan itu berjalan sangat lambat bagi Arga. Setiap pagi, ia merasa berat untuk membuka mata, seolah-olah dunia di luar sana tidak lagi menjadi tempat yang ia kenal. Rumah yang dulunya penuh tawa dan percakapan hangat kini terasa kosong dan sunyi. Meskipun ia berusaha untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa, ada sesuatu yang terasa sangat hilang dalam hidupnya. Sari, wanita yang pernah menjadi sumber kebahagiaan dan cinta dalam hidupnya, kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Hati Arga terasa seperti dihancurkan, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tegar, setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Setelah malam yang penuh dengan percakapan penuh air mata, Arga memilih untuk mengambil langkah mundur. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi ia merasa bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kenangan dan kekecewaan. Arga memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menghabiskan beberapa hari di luar kota, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian dalam dirinya. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Arga tahu bahwa ia membutuhkan ruang untuk merenung dan mencari tahu bagaimana ia bisa melanjutkan hidupnya setelah semua yang telah terjadi. Di luar kota, Arga merasa sedikit lebih bebas, meskipun rasa sakit di hatinya tidak hilang begitu saja. Ia menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Setiap kali ia melihat matahari terbenam di ufuk barat atau mendengar suara alam yang damai, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika malam datang, perasaan sepi dan kehilangan kembali menghampirinya. Arga merasa terasing dari dunia, seperti seorang pelancong yang tersesat dalam perjalanan tanpa tujuan. Suatu pagi, ketika Arga sedang duduk di sebuah kafe yang terletak di tepian danau, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia. Nadia adalah seseorang yang sudah lama ia kenal, meskipun tidak terlalu dekat. Mereka pernah bertemu dalam beberapa acara sosial, tetapi Arga tidak pernah benar-benar berbicara banyak dengannya. Nadia adalah seorang wanita yang ceria, penuh energi, dan selalu melihat sisi baik dalam segala hal. Ketika mereka bertemu lagi di kafe itu, Nadia langsung menyapa Arga dengan senyum lebar dan mengajaknya berbicara. Nadia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Arga. Ia melihat raut wajahnya yang penuh dengan kelelahan dan kecemasan. Tanpa bertanya banyak, Nadia mengajak Arga berbicara, mencoba untuk membuatnya merasa lebih nyaman. Arga merasa ada kehangatan dalam pertemuan itu, meskipun ia tahu bahwa ia masih belum siap untuk sepenuhnya membuka diri. Namun, Nadia tidak memaksa. Ia hanya mendengarkan dan menawarkan kehadirannya sebagai teman yang peduli. Percakapan mereka berlanjut hingga berjam-jam, dan Arga mulai merasakan sedikit kelegaan. Meskipun ia belum bisa melupakan apa yang terjadi dengan Sari, ia merasa bahwa ada harapan untuk mulai sembuh. Seiring berjalannya waktu, Arga mulai merasa sedikit lebih baik. Nadia, dengan cara yang sangat sederhana namun tulus, membantu Arga melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Ia tidak memberikan solusi instan atau janji-janji palsu, tetapi ia mengajarkan Arga untuk menghargai diri sendiri dan menerima kenyataan. Terkadang, kata Nadia, kita harus belajar untuk melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Itu bukan berarti kita berhenti mencintai atau berhenti peduli. Itu berarti kita mulai memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk tumbuh. Arga merasa bahwa kata-kata Nadia adalah sebuah kebenaran yang sulit diterima, tetapi juga sangat perlu. Ia mulai menyadari bahwa ia telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang Sari dan masa lalu mereka. Meskipun rasa sakit itu masih ada, ia harus belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nadia menunjukkan kepada Arga bahwa kesembuhan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi itu adalah perjalanan yang harus dijalani perlahan-lahan. Di akhir minggu itu, Arga kembali ke kota dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanan penyembuhannya baru saja dimulai, dan ia harus memberi waktu untuk dirinya sendiri untuk benar-benar sembuh. Arga memutuskan untuk menjauhkan diri dari Sari untuk sementara waktu, memberi ruang bagi dirinya untuk merenung dan menyusun langkah-langkah berikutnya.
Ia merasa bahwa ia perlu waktu untuk mencari tahu siapa dirinya tanpa adanya Sari di sisinya. Hari-hari setelah kembalinya Arga ke rumah terasa lebih tenang, meskipun masih ada rasa sepi yang menghantui. Ia tidak langsung berhadapan dengan Sari atau mencari klarifikasi lebih lanjut. Sebaliknya, Arga lebih memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terabaikan, berjalan kaki di pagi hari, kembali berolahraga, dan mulai menikmati kegiatan-kegiatan yang dulu ia sukai. Ia kembali belajar untuk menikmati hidup tanpa harus bergantung pada kebahagiaan yang berasal dari orang lain. Suatu sore, Arga menerima pesan dari Nadia. Ia mengundangnya untuk bergabung dalam sebuah acara sosial kecil yang diadakan oleh teman-teman mereka. Arga merasa sedikit ragu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mulai membuka diri. Acara itu sederhana, tetapi bagi Arga, itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ia mulai belajar untuk mengizinkan dirinya merasakan kebahagiaan. Meskipun itu bukanlah kebahagiaan yang datang dari Sari. Itu adalah kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sebuah kebahagiaan yang ia peroleh melalui perjalanan yang penuh dengan perasaan dan refleksi diri. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, Arga mulai merasakan bahwa ada harapan untuk masa depannya. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa memilih untuk melangkah maju. Dengan langkah yang lebih mantap dan hati yang sedikit lebih ringan, Arga merasa bahwa ia akhirnya siap untuk menyusun kembali bagian-bagian hidupnya yang telah hancur. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang penuh dengan perubahan, Arga merasa bahwa dirinya perlahan mulai kembali menemukan pijakannya. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan yang dilakukan Sari masih menghantuinya, Arga mulai belajar untuk hidup dengan kenyataan tersebut. Ia sudah tidak lagi terlarut dalam kesedihan. Meskipun sesekali ia merasa kembali terpuruk saat mengingat kenangan indah yang pernah ada. Namun, ia sadar bahwa ia harus terus maju. Ia telah belajar untuk menerima kenyataan bahwa Sari tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, setidaknya dalam cara yang sama seperti dulu. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, takdir sering membawa kejutan-kejutan yang tak terduga. Suatu hari, Arga menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk membuka pesan tersebut, tetapi entah mengapa, ia merasa penasaran. Pesan itu singkat, tetapi cukup jelas. Arga, bisakah kita bicara? Ada yang perlu aku katakan. Sari. Hati Arga berdegup kencang saat membaca pesan itu. Ia sudah lama tidak mendengar kabar dari Sari. Meskipun sudah berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa melibatkan Sari, pesan itu mengingatkannya pada banyak hal, kenangan yang telah ia coba lupakan, dan rasa sakit yang masih ada di dalam dirinya. Arga merasa bingung. Ia ingin sekali tidak menghiraukan pesan itu dan melanjutkan hidupnya tanpa gangguan apapun. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa bahwa pertemuan ini mungkin penting. Ia mengambil napas dalam-dalam, menimbang-nimbang apakah ia harus bertemu dengan Sari atau tidak. Pada akhirnya, rasa ingin tahu mengalahkan segalanya, dan Arga memutuskan untuk bertemu. Ia mengatur janji temu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Tempat yang tidak terlalu ramai, namun cukup untuk memberi ruang bagi percakapan yang lebih pribadi. Saat Arga sampai di sana, ia melihat Sari duduk di sudut kafe, dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah dibandingkan saat terakhir kali mereka bertemu. Meskipun Sari masih tampak cantik, ada garis-garis kelelahan di wajahnya yang mengungkapkan banyak hal tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Sari menyambut Arga dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Namun Arga bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada penyesalan yang mendalam, sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Arga duduk di depan Sari, merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sari, kata Arga dengan suara yang berat. Kenapa sekarang? Setelah semuanya yang telah terjadi, kenapa baru sekarang kamu ingin berbicara dengan saya? Sari terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Arga, aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi, aku merasa harus datang dan meminta maaf. Aku harus mengakui bahwa aku telah membuat keputusan yang salah. Aku tidak hanya menghancurkan pernikahan kita, tetapi juga diriku sendiri, kata Sari dengan suara yang penuh penyesalan. Arga merasa hati kecilnya meronta. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Sari, tetapi mendengar kata-kata itu membuatnya merasa sedikit lebih ringan.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Sari akan datang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Meskipun perasaan marah dan sakit masih ada, Arga merasa sedikit lebih tenang mendengar bahwa Sari menyesali perbuatannya. Aku telah menjalani hidup yang penuh dengan kebohongan dan penyesalan setelah kita berpisah, lanjut Sari. Rian, dia memang memberiku perhatian dan penghiburan yang aku butuhkan. Tapi itu bukan cinta yang sejati. Aku sadar aku tidak pernah mencintainya seperti aku mencintaimu. Arga, aku merasa telah mengkhianati diriku sendiri. Aku memilihnya karena aku merasa kehilangan arah dan hanya ingin melarikan diri dari kenyataan. Tapi itu bukanlah alasan yang cukup untuk menghancurkan semuanya. Mendengar penjelasan Sari membuat Arga merasakan campuran perasaan yang rumit. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Sari, tetapi ada sebuah bagian dari dirinya yang ingin sekali mendengar penjelasan itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi setidaknya, Sari mengakui kesalahannya dan berani menghadapi kenyataan. Aku tahu ini tidak akan mudah, Arga, kata Sari lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak berharap kamu untuk segera memaafkanku, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin memperbaiki diriku. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Arga terdiam sejenak, merenung dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Sari saat itu. Ada bagian dari dirinya yang ingin melupakan semuanya dan terus maju. Tetapi ada juga bagian dari dirinya yang masih merasa terikat dengan masa lalu mereka. Semua kenangan indah yang mereka miliki, meskipun sudah tercemar dengan pengkhianatan, masih terasa seperti bagian dari hidupnya yang sulit untuk dilepaskan. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Sari, jawab Arga perlahan. Tapi aku bisa memilih untuk melanjutkan hidupku. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, tapi aku berharap kamu bisa belajar untuk memperbaiki dirimu sendiri. Sari menatap Arga dengan mata yang penuh penyesalan. Ia tahu bahwa apa yang ia harapkan tidak akan datang begitu saja. Arga tidak bisa langsung menerima atau memaafkannya begitu saja. Tapi Sari merasa sedikit lega karena ia telah mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa Arga berhak untuk memutuskan jalan hidupnya, dan itu adalah keputusan yang harus ia hargai. Mereka duduk diam sejenak, masing-masing terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar lagi, pertemuan itu memberikan sebuah pengertian yang mendalam bagi keduanya. Mereka tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ada sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan masing-masing dengan cara yang lebih baik. Tidak mudah bagi Arga untuk melupakan semuanya yang telah terjadi. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas yang cukup dalam, meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya. Ia tahu bahwa waktu adalah penyembuh yang paling bijaksana, tetapi ia juga sadar bahwa untuk benar-benar sembuh, ia harus mengambil langkah besar untuk bergerak maju. Arga mulai kembali fokus pada hidupnya sendiri, berusaha mengejar kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada orang lain. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada Sari untuk merasa lengkap. Tetapi kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun perasaan kesepian masih mengintai, Arga mulai merasa bahwa ada kekuatan yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi terjerat dalam bayang-bayang masa lalu, meskipun itu bukan berarti ia sepenuhnya melupakan Sari atau rasa sakit yang telah ia alami. Ia mulai menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, seperti berolahraga, membaca, dan kembali mengerjakan proyek-proyek yang selama ini ia tunda. Hal-hal sederhana seperti berjalan kaki di pagi hari atau duduk di taman sambil menikmati secangkir kopi memberi Arga ruang untuk berpikir dan merenung. Ia mulai merasa lebih hidup, lebih sadar akan dirinya sendiri, dan lebih menghargai momen-momen kecil yang sebelumnya sering ia abaikan. Suatu pagi, saat Arga sedang berjalan-jalan di taman, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia. Mereka sudah sering bertemu dalam berbagai acara sosial sebelumnya, tetapi kali ini, percakapan mereka terasa berbeda. Nadia menyapa Arga dengan senyum yang tulus dan bertanya tentang kabarnya. Percakapan yang dimulai dengan basa-basi sederhana akhirnya berkembang menjadi percakapan yang lebih mendalam. Nadia, yang selalu dikenal dengan sifat cerianya, kali ini tampak lebih serius, memperhatikan dengan seksama setiap kata yang Arga ucapkan. Arga merasa nyaman berbicara dengannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya.
Nadia tidak mencoba untuk memberikan solusi instan atau menawarkan kata-kata penyemangat yang klise. Sebaliknya, ia hanya menjadi pendengar yang baik, memberikan ruang bagi Arga untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dalam percakapan itu, Arga mulai menyadari bahwa ia tidak perlu lagi memikul beban kesedihan itu sendirian. Ia bisa berbagi, bisa terbuka kepada orang lain, dan itu memberi dampak yang luar biasa besar. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan untuk sesuatu yang lebih, hanya kebersamaan dalam ketulusan. Seiring waktu, Arga mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai membuka diri untuk kesempatan-kesempatan baru dan mengenal orang-orang yang membuatnya merasa lebih hidup. Meskipun ia tahu bahwa ia masih dalam proses penyembuhan, ia tidak lagi terfokus pada rasa sakit atau kekecewaan. Nadia, dengan cara yang sangat alami, membantunya melihat bahwa hidup ini masih penuh dengan kemungkinan, meskipun jalan yang harus ditempuh kadang terasa berat. Arga juga mulai menemukan kembali kecintaannya pada hal-hal yang ia tinggalkan selama ini, seperti berkebun, memasak, atau sekadar menikmati keindahan alam. Kegiatan-kegiatan ini memberinya kedamaian yang tak terlukiskan. Sebuah kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Ia menyadari bahwa ia sudah cukup untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan persetujuan atau pengakuan dari orang lain untuk merasa bahwa ia berharga. Sari, meskipun masih ada dalam pikirannya, tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan Arga. Ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, dan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Arga akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa perpisahan adalah bagian dari hidup yang harus diterima. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memilih untuk membuat masa depan yang lebih baik. Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Arga bertemu dengan Sari secara kebetulan di sebuah acara sosial. Sari tampak lebih tenang, lebih matang, dan ada perubahan yang jelas dalam dirinya. Mereka berbicara dengan sopan, tetapi percakapan itu terasa lebih damai dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Arga menyadari bahwa Sari telah melakukan perjalanan penyembuhan yang serupa dengan dirinya. Meskipun hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, pertemuan itu memberinya perasaan yang menyenangkan. Ia tahu bahwa mereka berdua sudah menjalani proses masing-masing, dan meskipun jalan mereka berpisah, keduanya bisa berdamai dengan kenyataan. Arga kini merasa bahwa dirinya telah menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kembali dirinya, lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketergantungan pada orang lain untuk merasa lengkap. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menerima semua kelemahan dan kekurangan yang ada padanya. Dengan demikian, Arga tahu bahwa ia bisa melangkah ke depan, menuju kehidupan yang lebih baik, tanpa rasa takut atau penyesalan yang menghantui. Dalam perjalanan panjang ini, Arga menyadari bahwa setiap luka, setiap pengkhianatan, dan setiap kegagalan membawa pelajaran yang berharga. Ia tidak akan pernah melupakan semua yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk tidak membiarkan itu menghalangi masa depannya. Kehidupan ini penuh dengan kejutan, dan Arga akhirnya siap untuk menyambut apapun yang datang, dengan hati yang lebih terbuka dan lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, saat Arga sedang duduk di taman favoritnya, ia merenung sejenak. Ia melihat sekelompok anak-anak bermain bola, terdengar tawa riang mereka yang membuatnya tersenyum. Tiba-tiba, ia merasakan kedamaian dalam dirinya yang luar biasa. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu sempurna, tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus berhenti menikmati setiap bagian dari perjalanan ini. Ia merasakan rasa syukur yang dalam, berterima kasih untuk semua yang telah ia alami, baik yang baik maupun yang buruk. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Seiring berjalannya waktu, Arga semakin mengenal dirinya sendiri. Ia merasa lebih damai dan lebih sadar akan apa yang ia inginkan dalam hidup. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja, tetapi ia bisa menciptakan kebahagiaan itu dengan cara yang lebih sehat dan lebih autentik. Keputusannya untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan dirinya membawanya pada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Suatu hari, Arga menerima pesan dari Sari, yang memberitahunya bahwa ia telah memutuskan untuk meninggalkan Rian. Sari mengaku bahwa meskipun ia menyadari kesalahannya, hubungan dengan Rian tidak lagi memberikan kebahagiaan yang ia cari. Ia meminta Arga untuk memaafkannya, dan sekali lagi,
meminta kesempatan untuk berbicara. Arga merasa sedikit terkejut dengan pesan itu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan keduanya untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Meskipun perasaan lama masih ada, Arga menyadari bahwa ia tidak lagi bisa kembali ke masa lalu. Ia telah berubah, dan begitu pula Sari. Mereka telah melewati jalan masing-masing, dan meskipun hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, Arga merasa bahwa mereka berdua akhirnya bisa saling memahami. Tidak ada lagi amarah atau kebencian yang mengikat mereka. Hanya ada pengertian dan penerimaan. Arga memutuskan untuk tidak membalas pesan itu dengan harapan atau keinginan untuk memulai kembali hubungan mereka. Sebaliknya, ia membalas dengan sebuah pesan singkat yang penuh dengan pengertian. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu, Sari. Kita sudah masing-masing memiliki jalan yang berbeda, tetapi aku akan selalu menghargai apa yang kita miliki di masa lalu. Setelah itu, Arga melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan perubahan yang tak terduga, tetapi ia juga tahu bahwa ia siap untuk menghadapi segala hal dengan hati yang lebih terbuka. Ia percaya bahwa setiap perpisahan, meskipun menyakitkan, adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Arga telah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan yang tidak akan hilang begitu saja. Kini, Arga melangkah ke depan dengan penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa apapun yang datang, ia siap untuk menghadapinya. Ia telah belajar untuk menerima hidup dengan segala tantangannya, dan ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, itu adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga yang akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh cinta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.